Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kondisinya hari ini? Baik, sedikit sesak. Ya, baik. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang edema paru. Nah, sebelumnya saya minta waktunya ya, Pak, selama 15 menit. Apakah Bapak bisa? Iya bisa. Baik. Nah, ini diketnya ya, Pak, bisa dibaca-baca. Nah, untuk tanda tangannya bisa ditandatangani. Nah, ini diketnya. Nah, ini kan saya menjelaskan edema paru ya, Pak ya. Bapak tahu nggak? Bapak apakah tahu nggak tentang edema paru itu seperti apa? Belum nggak tahu. Baik, saya akan menjelaskan edema paru itu sendiri, yaitu uh, penumpukan cairan atau kondisi yang disebabkan oleh kelebihan cairan di paru-paru. Nah, cairan itu terkumpul di dalam kantong-kantong paru, di dalam paru-paru itu, dan akan menyebabkan sesak nafas. Nah, untuk penyebabnya itu sendiri, yang pertama itu kardiogenik. Nah, kardiogenik itu seperti kayak mempunyai penyakit gagal jantung. Nah, biasanya jantung itu tidak memompa seperti biasanya, atau mungkin tidak memompa dengan baik. Nah, selanjutnya itu untuk penyebabnya yang kedua itu non kardiogenik, itu seperti bahan-bahan asing dalam sirkulasi darah, dan kemudian juga bisa disebabkan karena bahan-bahan toksik atau inhalan seperti keracunan yang terhirup kemudian masuk di dalam saluran pernapasan, itu juga bisa menyebabkan edema paru. Nah, untuk gejalanya itu sendiri seperti kayak sesak nafas, terus bisa juga batuk-batuk, kemudian bisa juga nafas cepat dan pendek, dan juga bisa menyebabkan gejalanya seperti kecemasan, terus kemudian kelemahan, pucat, kemudian juga merasa kelelahan. Nah, untuk pengobatannya itu sendiri itu bisa dilakukan di rumah sakit, dan seperti pemberian oksigen itu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan Bapak diberikan oksigen 5 mili dengan menggunakan masker oksigen, atau mungkin dengan menggunakan nasal kamu, tergantung dengan instruksi dari dokter atau dengan perawat. Nah, kemudian kita bisa juga memberikan posisi semifolor untuk memberikan kenyamanan dalam Bapak itu dalam bernapas gitu, untuk diberikan posisi semifolor atau posisi setengah duduk, ya posisinya seperti ini ya, Pak ya, supaya memberikan kenyamanan saat bernapas gitu. Nah, selanjutnya itu bisa diberikan obat seperti ACE inhibitor, hydrochloride, sama dengan diuretik. Nah, tujuannya itu untuk menurunkan menangani penyakit seperti gagal jantung, karena kan gagal jantung itu kita tahu jantungnya itu tidak bekerja dengan semestinya ya, Pak ya. Jadi mungkin dengan diberikannya obat diuretik dan obat inhibitor ini itu bisa dapat menangani, dan sehingga edema paru itu dapat berkurang. Jadi seperti itu. Dan caranya juga dapat berkurang di paru-paru. Nah, untuk penjelasan saya mungkin sampai di sini dulu. Apakah ada yang kurang dipahami, Pak, atau mungkin bisa ditanyakan? Saya mau bertanya, saya kurang paham ini apa? Bagaimana sih pencegahan edema paru ini? Pencegahannya apa ya? Terima kasih sudah bertanya. Nah, pencegahan edema paru itu sendiri itu bisa dilakukan dengan kita berolahraga secara teratur. Misalkan kita berolahraga itu sehari itu 30 menit. Nah, kita bisa berolahraga. Nah, kemudian kita juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan berserat tinggi dan lemak yang rendah. Jadi kita bisa mengkonsumsi seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang sehat, dan juga kita bisa kalau misalkan Bapak dulunya merokok, itu diusahakan Bapak berhenti merokok, karena kan merokok itu dapat mengganggu paru-paru ya, Pak ya. Nah, kemudian kalau misalkan sebisa mungkin Bapak gak usah stres, itu bisa dihilangkan, karena juga akan memicu penyebab itu sendiri, edema paru itu sendiri. Jadi seperti itu untuk pencegahannya, Pak. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih ya, Pak, untuk hari ini penjelasannya. Mungkin saya nanti akan tanya ya, Pak ya, terkait yang saya yang saya jelaskan. Menurut Bapak yang ketahui yang saya jelaskan tadi itu gejala-gejala edema paru itu sendiri seperti apa? Gejalanya itu seperti sesak nafas, kelemahan, Benar. kemudian apa lagi ya?
Bisa juga bahaya, benar. Nah, untuk jawaban Bapak sendiri itu sudah benar. Sedikit salah tambahan bisa juga menyebabkan hipoksia atau mungkin dia sesak, kurang oksigen. kurang oksigen. Sesak napas Kemudian sudah tadi. iya benar. Terus kelemahan juga bisa atau kelelahan juga bisa, kecemasan juga bisa. Jadi seperti itu. Nah, mungkin jawaban Bapak sudah benar dan sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih sudah mengikuti penyuluhan saya hari ini. Jika ada penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Oh, sudah ditandatangani ya, Pak? Ya? Sudah. Ya. Ini ribetnya dibawa aja, Pak. Oh, iya. Terima kasih ya, Pak. Saya pamit ya. Terima kasih.